Bab 3272 Api Dao. Setelah berhenti, Mileye menatap jari raksasa di kejauhan dengan mata penuh kengerian. Sangat menakutkan. Dan pada saat itu, jari raksasa mendadak muncul lagi, segera menunjuk ke arahnya. Mileye menyaksikan ada sedikit energi jahat dalam matanya. Ia membuka tangan kanannya. Pedang biru gaib mendadak bergetar hebat. Sekejap kemudian, jiwa pedang dunia membanjiri keluar. Pada saat yang bersamaan, kekuatan garis darah yang tak terbatas terus-menerus mengalir masuk ke dalam pedang biru gaib. Sekejap, pedang biru gaib segera mengalami perubahan menjadi merah darah. Mileye mendadak meluncur maju, mengayunkan pedangnya. Sesh! Sebuah sinar pedang berwarna darah meletus mendadak dari depan Mileye. Boom! Ruang waktu di tengah medan perang gemetar hebat. Segera setelah itu, gelombang serangan berwarna darah yang mengerikan mendadak meletus dari medan perang. Dengan suara keras, Mileye sekali lagi terpental puluhan ribu meter. Saat dia baru saja berhenti, ruang waktu di atas kepalanya mendadak terbelah. Lalu, tangan raksasa puluhan ribu meter mendadak menekan ke bawah. Mileye memicingkan matanya, bersiap untuk menyerang lagi. Pada saat itu, bayangan yang tersisa mendadak berubah menjadi cahaya samar dan menabrak tangan raksasa itu. Dengan gemuruh, tangan raksasa hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawahnya, Mileye segera dibawa pergi oleh bayangan itu. Pada saat itu, seorang tua-tua mendadak muncul di tengah lapangan. Dia menatap ke kejauhan di ujung langit. Keningnya sedikit berkerut, tidak jelas apa yang sedang difikirkannya. Di sisi lain, setelah Mileye berhenti, dia melihat ke depan tidak jauh, bayangan alam ilusi berdiri di sana. Mileye menggeleng, penguasa tiada batas, muncullah. Wah! Bayangan alam ilusi mendadak berbicara, bagaimana kamu tahu itu aku? Dengan suara yang berakhir, bayangan alam ilusi mulai mengeras dan itu adalah penguasa tiada batas. Mileye berbicara dengan ketenangan, aku di sini sama sekali tidak memiliki alasan untuk menyelamatkan banyak orang. Selain kamu, siapa lagi yang akan tanpa alasan menyelamatkanku? Penguasa tiada batas tertawa, kemudian berbicara, Tuan Muda Ye, tidak pernah terpikir bahwa kamu akan datang ke sini begitu cepat. Benar-benar membuatku terkejut. Mileye menjawab dengan tenang, apakah kamu belum pergi ke dunia ilusi sejati? Penguasa tiada batas tertawa, tidak terburu-buru, tempat ini sangat menyenangkan, mari kita main-main di sini dulu. Setan. Mileye menggelengkan kepala, aku tidak percaya kamu. Tanpa banyak berpikir, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Penguasa tiada batas memandang ke arah ujung pandang tempat pohon dewa berdiri, berbicara dengan lembut, pohon dewa ini memang tidak sederhana. Mileye bertanya, penguasa tiada batas, siapa yang tadi menyerang? Penguasa tiada batas tertawa, seorang karakter kecil tanpa nama. Mileye mengerutkan kening, dan penguasa tiada batas tertawa, jika kamu ingin bertemu dengan para ahli sejati dari klan dewa, kamu harus mendekati pohon dewa itu. Semakin dekat dengan pohon dewa, semakin kuat para ahli yang akan kamu temui. Mileye menyaksikan pohon dewa dengan rasa ingin tahu, selain memberikan berkat, apalagi yang bisa dilakukan oleh pohon ini. Penguasa tiada batas tertawa, bisa memberikan kehidupan abadi. Mileye terdiam. Penguasa tiada batas tertawa, terkejut, bukan. Aku memberitahumu, pohon dewa ini tidaklah sederhana, itu adalah pintu gerbang menuju dunia ilusi sejati. Mileye berbicara dengan suara berat, segera terhubung dengan dunia ilusi sejati. Penguasa tiada batas mengangguk, hanya melalui pohon ini, kita dapat mencapai dunia ilusi sejati. Mileye berbicara,
tidak bisakah kita segera menembus hambatan dinding antar alam semesta ini dengan dunia ilusi sejati? Penguasa tiada batas tersenyum, menembus hambatan dinding antar alam semesta, jauh lebih sulit daripada mengalahkan klan dewa, bahkan 100 kali lipat lebih sulit. Dia memandang ke arah Mileye, kamu bisa membiarkan adik perempuanmu mencoba. Mileye tersenyum, penguasa tiada batas, apakah kamu tidak bisa menembusnya sendiri? Penguasa tiada batas menggeleng, tidak bisa. Mileye terdiam. Dia menyadari bahwa penguasa tiada batas yang tak terkalahkan mungkin tidak lagi tak terkalahkan di tempat ini. Penguasa tiada batas mendadak bertanya, Tuan Muda Ye, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jangan bilang kamu menggunakan tipuan lagi. Mileye wajahnya penuh dengan garis hitam, aku naik ke sini dengan cara biasa, tanpa memanfaatkan hubungan apapun. Penguasa tiada batas mengernyitkan bibirnya, kamu pasti sedang bercanda. Dengan kekuatanmu sekarang, sangat tidak mungkin kamu bisa melewati tingkat hidup dan mati itu. Mileye hanya bisa mengangguk tanpa bicara. Penguasa tiada batas melanjutkan, dengan kekuatanmu sekarang, tidak mungkin bertahan di sini. Jika kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri, aku sarankan kamu pergi sekarang. Mileye mengangguk setuju, baiklah. Penguasa tiada batas tertawa, aku akan pergi bertarung sekarang. Setelah berbicara demikian, dia hendak pergi. Pada saat itu, Mileye mendadak bertanya, penguasa tiada batas, apakah kamu melihat adik perempuanku yang mengenakan rok hitam itu? Penguasa tiada batas mengangguk, sudah kulihat. Mileye segera bertanya, di mana dia sekarang? Penguasa tiada batas berbicara, sebelumnya dia sedang bertarung dengan pelindung klan dewa, tapi setelah itu aku tidak tahu kemana dia pergi. Pelindung. Mileye menyipitkan matanya, seberapa kuat pelindung itu? Penguasa tiada batas serius, tidak terlalu kuat, dia suka membawa tombak emas. Jika kamu bertemu dengannya, pastikan untuk mengalahkannya habis-habisan. Mileye memandang penguasa tiada batas tanpa berkata-kata. Penguasa tiada batas tertawa, Tuan Muda Ye, aku pergi bertarung sekarang. Setelah berbicara demikian, dia segera menghilang dari tempatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara dentuman di dekat pohon dewa. Mileye menggeleng di tempatnya, terus menyembuhkan dirinya. Setelah sekitar 1 jam, lukanya hampir pulih. Setelah pulih, dia tidak menuju pusat pohon dewa, tetapi bergerak ke arah luar. Setelah mencapai tempat yang dia yakini aman, Mileye membuka telapak tangannya dan mulai mencoba melipat ruang waktu di tempat ini. Namun, segera saja, wajahnya menjadi kaku. Dia sama sekali tidak bisa melipat ruang waktu di sini. Bahkan merubah ruang waktu pun tidak mungkin. Mileye menggeleng sambil tersenyum, dia telah sangat meremehkan kekuatan ruang waktu di sini. Pena kecil mendadak berbicara, dengan kekuatanmu sekarang, hampir tidak mungkin untuk melipat ruang waktu di sini. Ini bisa dikatakan sebagai ruang waktu paling kuat di bawah dunia ilusi sejati. Mileye berbicara dengan serius, apakah kamu punya cara apapun? Pena kecil berbicara, tentu ada. Mileye segera bertanya, katakan padaku. Setelah sejenak diam, pena kecil berbicara, pertama-tama, tingkatkan kekuatanmu sendiri. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pergi ke arah kanan. Mileye segera berbalik dan segera berubah menjadi cahaya pedang, menghilang di kejauhan. Di tengah perjalanan, Mileye agak bersemangat, pena kecil, kita akan pergi kemana? Pena kecil menjawab, ke tempat khusus yang tidak diketahui orang luar, bahkan klan dewa sekalipun tidak tahu. Mileye berbicara, aku paham, ini berkaitan dengan tuanmu, bukan?
Pena kecil mengangguk, betul. Mileye mengangguk, tuanmu tahu cara bersenang-senang. Pena kecil. Dalam waktu singkat, Mileye mengikuti petunjuk pena kecil dan tiba di tepi sebuah danau. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil dengan sebuah rumah bambu. Saat Mileye hendak mendekati, mendadak wajahnya berubah drastis. Dia melangkah mundur dan seketika itu, ruang hampa di lokasi sebelumnya segera terbakar menjadi ketiadaan ilusi. Menyaksikan pemandangan ini, wajah Mileye menjadi sangat serius. Kengeriannya terhadap ruang waktu di tempat ini menjadi semakin nyata. Pena kecil mendadak berbicara, tunjukkan stempel daunmu. Mileye mengangguk ringan dan segera mengeluarkan stempel dao. Pena kecil berbicara, sekarang kamu bisa pergi. Mileye mengangguk, lalu melangkah maju. Kali ini, kekuatan misterius itu tidak muncul lagi. Tidak lama kemudian, Mileye tiba di depan rumah bambu. Pena kecil berbicara, ini adalah rumah kebenaran agung. Tuan muda pernah tinggal di sini dan di dalamnya ada sesuatu yang dapat membantumu. Mileye berbisik, apakah ini sengaja ditinggalkan untukku? Pena kecil tidak menjawab. Mileye mendorong pintu bambu dan masuk. Di dalam rumah bambu itu, sangat kosong, hanya ada meja kayu, di atasnya terdapat sebuah buku cat dan sebuah kotak. Mileye mengambil buku cat dan membukanya. Hanya ada satu baris tulisan, klan dewa, bunuh atau tidak bunuh. Menyaksikan pemandangan ini, Mileye mengernyitkan kening. Pena kecil, apakah tuanmu pada masa lalu memiliki niat membunuh terhadap klan dewa? Pena kecil menjawab, "Lia." Mileye bingung, kenapa? Pena kecil menjawab, pada masa itu, klan dewa tidak seperti sekarang, mereka tidak hanya tinggal di dunia 0 derajat. Pada saat itu, beberapa anggota suku mereka merasa bosan dan kadang-kadang mengacau di dunia bawah. Dengan kekuatan mereka, kerusakan yang mereka sebabkan di dunia bawah bisa dibayangkan. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan utama. Alasan utama adalah tuan aku pergi untuk berbicara dengan mereka. Namun, mereka merasa tuan aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka, jadi mereka mendapat hukuman yang sangat keras. Selain itu, pada saat itu, tuan aku hampir menghancurkan pohon dewa, tetapi karena berbagai alasan, tuan aku tidak memilih untuk melakukannya. Namun, tuan aku masih mencabut satu akar dari klan dewa dan kemudian aku muncul. Mileye bertanya, jadi, kamu bisa dikatakan berasal dari pohon dewa? Pena kecil menjawab, Lia. Mileye bertanya, bisakah kamu mempengaruhi atau memimpin pohon dewa ini? Pena kecil diam sejenak lalu berbicara, jika aku mencabut sehelai bulumu, bisakah aku memimpinmu? Mileye tidak berkata-kata. Pena kecil melanjutkan, hati pohon dari pohon dewa ini sangat besar dan selain itu, aku telah dimodifikasi setelahnya. Secara ketat, aku tidak memiliki hubungan besar dengan pohon dewa ini. Mileye mengangguk, sudah mengerti. Dengan itu, dia memandang ke arah kotak di depannya, tanpa ragu membukanya. Di dalam kotak, ada nyala api kecil berwarna ungu hitam. Mileye merasa penasaran dan hendak menyentuhnya, tetapi mendadak pena kecil berbicara, jika kamu tidak ingin mengalami luka parah, lebih baik tidak menyentuhnya. Mileye mengerutkan kening, ini apa? Pena kecil berbicara dengan serius, kekuatan yang membakar ruang hampa tadi, itulah kekuatannya. Mendengar itu, ekspresi Mileye segera menjadi serius. Pena kecil melanjutkan, ini adalah api kebenaran agung, api yang bukan berasal dari dunia ini. Mileye menyipitkan matanya, berasal dari dunia ilusi sejati. Pena kecil menjawab, Lia. Mileye berbicara dengan serius, jadi, apakah maksudmu adalah aku harus membakar pohon dewa ini?
Pena kecil diam sejenak lalu berbicara, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk meningkatkan dirimu sendiri. Mileye mengerutkan kening, meningkatkan diri dengan membakar tubuh. Pena kecil menjawab, Lia. Mileye segera terdiam. Ini lebih menakutkan daripada bencana yang disebut Ming Jie mencelakakan. Meskipun tubuh fisiknya kuat sekarang, pasti tidak akan mampu menahan beban ini. Jika menyentuhnya, mungkin akan berubah menjadi dunia ilusi. Pena kecil melanjutkan, kamu dapat meredakannya dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk kentunganmu. Dengan begitu, kamu dapat mengendalikan kekuatannya. Mileye menatap api kebenaran agung, bagaimana cara mengendalikannya? Pena kecil berbicara, dulu, tuannya lupa meninggalkannya di sini. Untuk keluar dari sini, hanya bisa melaluimu. Selain itu, tanpa bantuanmu, ia sama sekali tidak bisa menembus pembatasan yang ditinggalkan oleh tuan. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Dengan itu, dia menatap api Dao Agung, ayo bicara. Ayo bicara. Bersambung.